Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas sistem koordinasi yang ketiga, yaitu sistem indera yang ada dalam tubuh kita. Sistem indera dalam tubuh kita yang pertama adalah ini, indera penglihat mata kita. Yang kedua, indera pembahu hidung kita. Yang ketiga, indera peraba kulit kita. Yang keempat, indera pengecap lidah dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, indera pendengar telinga kita. Kita pelajari sesuatu yang ada pada tubuh kita. Nah, dalam membahas materi sistem indera yang ada pada tubuh manusia, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis reseptor. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ-organ tubuh yang merupakan alat indera pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi dan bagian-bagian pada mata kita. Nah, alat indera pada manusia, ya, di sini mata, telinga, kulit, lidah, hidung, ini sebagai organ reseptor penerima rangsang. Nah, di sini rangsang akan diteruskan ke sini, sistem saraf pusat yang meliputi otak kita dan sumsum tulang belakang. Rangsang dari reseptor diolah oleh sistem saraf kita. Selanjutnya, impuls-impuls saraf diteruskan ke otot kita, ke efektor kita. Misalnya saja, jika di depan kita ada makanan yang berbau enak di reseptor bau, lalu ada juga mata kita melihat ada makanan yang enak, maka akan dikirim ke sistem saraf pusat, diolah. Ini harus diambil dan dimakan, maka impuls saraf dari otak atau sumsum tulang belakang dikirim ke efektor ke otot tangan. Lalu tangan akan mengambil makanan di depan kita. Itu prinsip perjalanan impuls-impuls saraf pada alat indera yang ada pada tubuh manusia. Nah, jenis-jenis reseptor itu ada 4, saudara, anak-anakku ya. Reseptor yang diterima oleh indera kita. Yang pertama adalah fotoreseptor. Foto itu cahaya, menerima rangsang berupa cahaya mata. Fonoreseptor, penerima rangsang suara, itu berupa telinga kita. Mekanoreseptor, penerima rangsang fisik, misalnya sentuhan, yaitu kulit kita. Lalu juga kemoreseptor, penerima rangsang berupa zat kimia. Nah, ini yang menerima adalah hidung dan lidah kita. Ya, bau-bauan itu hidung, lidah, rasa. Nah, jenis-jenis reseptor itu ada pada 5 organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau ditanya alat indera pada manusia itu ada berapa saja? Ya, ada 5 panca indera. Yang pertama ini mata. Yang kedua, hidung, itu indera pembau. 3, kulit, indera peraba. Keempat, lidah, indera pengecap. 5, telinga, itu indera pendengar. Berarti ada 5 indera. Nah, yang kita bahas itu adalah ini. Yang pertama, nomor 1, mata kita. Mari kita akan bahas tentang mata kita. Nah, mata di sini yang ada dalam tubuh kita
itu merupakan alat indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya, fotoreseptor. Bagian-bagian mata yang pertama adalah alat-alat tambahan. Itu bisa berupa alis mata ini ya, alis mata. Lalu ada berupa kelopak mata, ini kelopak mata kita. Nah, ini kelopak mata kita. Bulu mata kita. Nah, ini bulu mata kita. Lacrimalis, itu ada kelenjar air mata. Lalu ada otot mata. Otot mata, otot bola mata ini ya. Otot bola mata. Ini alat tambahan ini yang A ya. Lalu ada otot mata itu yang B, menggerakkan bola mata kita. Bola mata kita ya, ini bola mata kita. Ini bola mata C. D, saraf optik, ini yang D. Saraf optik ini yang meneruskan impuls-impuls cahaya ke otak kita. Saraf optik. Nah, akan saya jelaskan satu per satu. Nah, alat tambahan mata itu ada 3 ya. Yang pertama adalah alis mata. Nah, ini ya, alis mata. Alis mata pada kita ada ya. Fungsinya apa? Melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi kita, sehingga tidak sampai ke bola mata keringatnya. Yang kedua, kelopak mata, ini kelopak mata kita ini. Dan bulu mata ya, ini tadi yang A ya, alis mata. Ini yang B, kelopak mata. Ini juga bulu mata. Kelopak mata dan bulu mata fungsinya melindungi dari debu mata kita ini biar tidak kena debu. Lalu yang C adalah aparatus lacrimalis, ini terdiri atas kelenjar lacrimalis, ductus lacrimalis, dan nasolacrimalis. Nah, ini yang C ini fungsinya apa? Ini menghasilkan air mata jika ada benda asing yang menyentuh permukaan bola mata kita, sehingga dikeluarkan kelenjar air mata. Ini kalau kita sedih juga mengeluarkan air mata kita. Selanjutnya yang B adalah otot mata. Yang nomor 2 itu adalah otot mata kita. Ini otot mata kita ini. Itu terpasang 3 pasang otot lurik untuk gerakan yang sadar kita, untuk menggerakkan bola mata kita. Itu ada 3 pasang otot lurik, sehingga kita ketika menggerakkan bola mata kita secara sadar, tidak tak sadar, karena menggunakan otot lurik. Selanjutnya yang ketiga, bola mata ya. Ini gambar dari bola mata kita. Ada 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar ini berupa sklera dan kornea. Maaf ya, sklera dan kornea. Ini ada sklera ya, lapisan luar, nah, ya, dan kornea. Sklera dan kornea. Sklera ini berupa lapisan putih yang tidak tembus cahaya. Kalau kornea ini itu banyak mengandung serabut saraf, jaringan saraf, tidak punya pembuluh darah. Ini akan meneruskan cahaya ke lensa. Jadi dia itu tembus cahaya, akan ke lensa, cahaya-cahaya yang sampai diterima di kornea. Selanjutnya yang ke B ya adalah koroidea. Ini koroidea. Koroidea ini banyak mengandung pembuluh darah. Ini untuk memberikan nutrisi pada retina kita. Dan ada yang iris, ini juga lapisan tengah. Ini iris B ini ya. Iris di sini, ini di tengahnya itu ada pigmen warnanya.
diiris. Lalu di tengahnya ini ada yang namanya pupil, lubang kecil itu pupil. Nah, pupil ini mengatur cahaya masuk. Pupil akan membesar jika cahaya remang atau sedikit. Akan mengecil jika banyak cahaya yang masuk. Selanjutnya yang C, lapisan dalam itu retina. Ini lapisan dalam. Ya, ini retina. Nah, di sini pada lapisan dalam retina ini itu apa saja isinya? Maaf, keterangan sklera, kornea, choroidea, iris ini bisa dibaca di sini, bisa dibaca di slide PDF yang saya bagikan nanti. Nah, sekarang lapisan dalam. Ya, lapisan dalam dari bola mata yang paling dalam. Itu ada retina. Ini retina ini. Ini lapisan dalam. Di lapisan dalam ada apa? Itu terdapat sel batang. Dia punya pigmen rhodopsin untuk melihat suasana ketika remang, sedikit cahaya. Lalu ada sel kerucut. Dia punya pigmen iodopsin ketika melihat suasana yang terang. Ada bintik kuning ini ya. Nah, ini banyak mengandung fotoreseptor. Kalau ada bayangan benda, nah, langsung menuju ke bintik kuning ini ya, maka benda bisa diinterpretasikan ke otak sehingga bisa melihat benda. Tapi kalau bayangan benda di sini masuk ke bintik buta ini, apa yang terjadi? Karena tidak ada sel sensorik, jika ada benda bayangan masuk maka tidak bisa melihat benda, sehingga namanya adalah bintik buta. Nah, Bapak sudah menjelaskan tentang mata, bagian-bagian dari mata. Ya, mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa setelah pembelajaran ini ada kuis yang soalnya 5, jawabannya betul dan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.